Kembali lagi di KTA Speak Up, menyajikan berita yang akurat dan faktual juga aktual tentunya. Oke, berita yang sekarang akan saya bacakan adalah tentang Nestle. Mungkin di sini banyak produk-produk Nestle yang kalian tahu, yang kalian minum, yang kalian makan setiap harinya. Tapi apa kalian tahu Nestle diberitakan bahwa 60% dari produknya mengalami kecaman. Karena apa? Karena dianggap tidak sehat. Nah, per hari kemarin Nestle angkat bicara tentang pemberitaan yang memberitakan bahwa 60% dari produknya tidak sehat. Dan menurut kalian apakah ini benar-benar tidak sehat atau hanya isu belaka? Mari kita dengarkan aja. Salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia, yaitu Nestle, mengaku lebih dari 60% produknya tidak sesuai standar kesehatan yang berlaku. Wah, berarti Nestle ini ngaku kalau 60% dari produknya tidak sesuai standar kesehatan yang berlaku. Wah, hati-hati yang minum minuman Nestle. Tapi kita dengar dulu, apakah ada pembelaan atau poinnya nanti di akhir akan seperti apa. Oke. Dikutip dari Financial Times, hanya 37% makanan dan minuman diantaranya yang masuk kategori ambang batas sehat suatu produk, yaitu di angka 3,5 dengan poin maksimal 5. Oh, kayak IPK ini ya. Ini ambang batas produk yang aman itu 3,5 dan poin maksimalnya itu 5. Berarti ini kebanyakan dari Nestle, mungkin angkanya di ambang batas. Apakah benar seperti itu? Kita baca lagi selanjutnya. Sistem kesehatan di Australia mematok ambang batas sehat suatu produk di angka 3,5 atau 3,5. Sementara nyaris 70% produk makanan Nestle gagal memenuhi ambang batas tersebut. Aduh, makin meningkat malah 70% ini ya. Dan diantaranya termasuk 96% minuman. Di luar produk kopi murni, 99% portofolio manisan dan es krim Nestle. Oh, bahaya ini. Apakah benar akan berbahaya seperti ini? Kalau bahaya kayak gini kan menyangkut kesehatan kita bersama. Selanjutnya, data tersebut tidak termasuk susu formula bayi, makanan hewan peliharaan, kopi, dan divisi ilmu kesehatan yang membuat makanan untuk orang-orang dengan kondisi medis tertentu. Itu data tersebut tidak termasuk itu semua. Temuan ini muncul ketika pembuat makanan bersaing dengan dunia untuk memerangi obesitas dan mempromosikan makanan yang lebih sehat. Oh, ini berat, ini udah masuk ke dunia ini pembahasannya. Namun dari laman kompas.com, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengatakan pemberitaan tersebut tidak terkait dengan keamanan dan mutu pangan. Oke, informasi mengenai produk Nestle tidak sehat tersebut lebih menyoroti pencantuman kandungan gula, garam, dan lemak sebagai salah satu faktor risiko penyebab penyakit tidak menular jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Gitu. Menurut manajemen perusahaan, laporan tersebut didasarkan pada analisis yang mencakup hanya sekitar setengah dari portofolio penjualan global produk-produk Nestle. Berarti 60% tadi itu hanya setengah dari portofolio dari Nestle. Produk-produk itu 60% dari setengah. Jadi nggak semuanya ya, yang 60% itu bukan dari 100% produk Nestle, bukan ya. Oke. Lalu direktur perusahaan dari Nestle mengungkapkan jika dilihat dari keseluruhan portofolio produk-produk Nestle dan berdasarkan penjualan global, hanya 30% yang tidak memenuhi standar kesehatan. Hanya 30%. Itu tidak hanya, itu cukup besar kalau menurut saya. 30% tidak memenuhi standar kesehatan. Apakah itu termasuk makanan sehari-hari Anda yang 30%? Yang didominasi, ini adalah lanjutannya, yang dominasi produk-produk indulgen
atau memanjakan seperti coklat dan es krim yang bisa dikonsumsi dalam jumlah yang cukup sebagai bagian dari pola makan sehat, seimbang dan menyenangkan. Jadi ini 30% itu produk-produknya ya seperti coklat, es krim yang diproduksinya tidak untuk konsumsi setiap hari dalam jumlah besar, enggak. Ini 30%-nya adalah produk-produk yang apa ya, sekiranya cuman dimakan sekali dalam seminggu, sekali dalam 3 hari. Jadi tidak terlalu konsumtif. Di Indonesia kami memproduksi dan mendistribusikan produk-produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk persyaratan gizi, kualitas, dan keamanan dari BPOM serta peraturan halal, ujar dari direktur perusahaan. Jadi untuk di Indonesia sendiri nggak ada masalah, itu mungkin hanya dari ketentuan yang dari Australia barusan ya. Selain itu, menurut keterangan dari direktur perusahaan, BPOM selalu melakukan pengawasan keamanan, mutu, dan label termasuk ING melalui sampling dan pengujian untuk memastikan konsistensi produk beredar sesuai persetujuan saat pendaftaran. Lebih lanjutnya, BPOM mengimbau masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dan tidak mudah terpengaruh dengan isu yang beredar. Jadi intinya adalah pemberitaan tersebut masih ngambang ya, tapi untuk di Indonesia sendiri Nestle itu nggak ada masalah, dan dari BPOM pun nggak ada masalah, dan itu tergantung kembali ke diri kita masing-masing gimana cara kita memilah makanan yang sehat, makanan yang bergizi, karena sesuatu yang berlebihan itu tentunya tidak baik, seperti cinta.